Halo guys, nama aku Kory Alamsyah, saya dari staff Frontliner untuk membawakan live pada sore kali ini BPJS Kesehatan on Air. Ya, perkenalkan saya Dania Puji Lestari sama staf frontliner juga dari KC Cirebon. Di sini kita akan live ya Mas ya membahas tentang apa sih Mobile JKN itu. So, baik, untuk pembahasan kanalan layanan administrasi biasanya di BPJS Kesehatan itu ada kanal layanan seperti kayak yang sering kita dibawa-bawa sih, kemana-mana juga kita bisa bawa ya. Karena kenapa? Karena aplikasinya itu karena layanan ini ada di handphone ataupun ada di semua handphone ataupun dibawa kemana-mana. Nah, kanal layanan itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama, kanal layanan itu ada kanal layanan tanpa tatap muka dan kanal layanan tatap muka. Kanal layanan tatap muka itu ya seperti kita face to face lah ya gitu. Untuk pelayanannya, yang pertama itu ada di kantor kabupaten atau kantor Cirebon, kantor kabupaten atau kantor kota setempat. Kemudian ada MPP juga ya, mal pelayanan publik. Kemudian ada BPJS keliling. BPJS keliling itu nanti dia keliling ke desa-desa dengan mobil ya. Jadi kayak ada mobil terus di situ buka pelayanan juga. Nah, kalau non tatap muka itu ada apa aja sih? Non tatap muka ya, seperti kayak nonton. Nah, non tatap muka itu seperti kayak ada Pandawa, terus aplikasi mobile JKN, Car Center 165, Viola itu. Viola itu yang lagi rame sekarang, yaitu kayak misalkan Viola itu virtual office layanan kayak seperti BPJS online. Emang BPJS online sih kita melakukan untuk pelayanannya itu melalui jarak jauh seperti kayak kita menggunakan media Zoom ataupun yang dimana kita menuju ke desa dan dituju oleh nah, kita itu seperti layanan online dari jarak jauh di seperti kayak di kantor dengan penduduk setempat desa. Dan yang ke ada juga dari Aman JKN itu juga non tatap muka tapi emang non tatap muka itu ditempatkannya di Aman JKN itu dianya di kantor cabang Cirebon. Misalkan kayak kantor cabang-cabang itu juga bisa. Yang ada Aman JKN itu bisa merubah seperti perubahan vaskes, update virtual account, ataupun mengecek tagihan, ataupun mengecek status kepesertaan juga bisa dapat juga. Dan ada lagi juga kayak misalkan website BPJS Kesehatan dan teman-teman juga udah pasti tahu lah untuk website BPJS Kesehatan itu ada di mana, untuk linknya pasti tahu. Dan untuk ada juga kayak fasilitas kesehatan juga itu berdasarkan dari QR code yang dimana untuk mengakses fasilitas kesehatan itu akan menuju ke suatu tempat. Nah, oke sekarang kita lanjut pembahasan apa sih Mobile JKN itu. Jadi, Mobile JKN itu uh, Mobile JKN itu kita bisa diakses oleh siapapun untuk istilahnya mempermudah kita lah. Kita bisa mengakses layanan BPJS semuanya dalam jarak jauh ataupun di rumah, mau sambil tiduran juga bisa. Pokoknya itu mempermudah kita semua. Kemudian
Nah, apa aja sih mungkin ya fitur-fitur Mobile JKN-nya? Kayak yang pertama, kita di sini itu bisa mengakses info program JKN. Jadi kita lihat ada apa aja sih program-program JKN itu. Terus ada info riwayat pelayanan juga. Kemudian ada Bugar. Bugar itu melihat status kesehatan kita. Terus di sini juga kita bisa melihat screening ngecek kesehatan kita lebih awal mungkin ya. Kemudian ada New Rehab juga nih bagi teman-teman mungkin yang mempunyai BPJS Kesehatan PBPU Mandiri atau BPJS yang berbayar. Kemudian teman-teman nonaktif karena premi yang artinya ada tunggakan, teman-teman bisa mengakses di fitur New Rehab atau cicilan. Jadi kami ada program cicilan bagi teman-teman yang mempunyai tunggakan. Kan itu mempermudah teman-teman juga ya. Gitu. Terus ada info peserta juga nih. Nah, di info peserta ini teman-teman bisa melihat status keaktifannya apakah teman-teman aktif atau tidak gitu. Misalnya teman-teman tidak aktif berarti kan harus diurus nih BPJS-nya gitu. Kemudian ada menu perubahan data peserta juga. Di sini perubahan data peserta itu bisa apa aja sih? Menu perubahan peserta, perubahan data peserta itu seperti kayak ada perubahan Vaskes, perubahan nomor handphone, perubahan email juga dapat dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Nanti tinggal diverifikasi aja melalui dari perubahan data itu. Jadi nomor telepon pun harus yang aktif ya kawan-kawannya, dan itu yang bisa masuk dalam SMS. Itu untuk nomor telepon yang harus aktif dan itu dapat menghubungkan dengan aplikasi Mobile JKN-nya. Dan di situ ada perubahan kelas juga, kawan-kawan bisa merubah kelas juga lewat dari aplikasi Mobile JKN. Jadi tidak harus datang ke kantor terdekat lagi, ataupun peserta juga bisa melakukan ataupun merubah Vaskes dengan kelas melalui dari aplikasi perubahan data peserta di aplikasi Mobile JKN-nya begitu. Jadi ada juga kayak peserta pun dapat mengakses seluruh di perubahan data peserta. Adapun juga misalkan satu lagi menu lagi di Mobile JKN itu seperti layanan pengaduan. Layanan pengaduan tersebut itu dia sudah tersedia semua. Jadi kalau misalkan peserta tidak ada yang kesesuaian dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit, ataupun adanya ketidaksesuaian dengan iuran, dan adanya ketidaksesuaian dengan layanan yang dilakukan oleh BPJS, sehingga bisa melakukan untuk pengaduan lewat dari aplikasi Mobile JKN. Dan nanti dari aplikasi Mobile JKN itu nanti akan dibalas dengan kita yang ada di kantor cabang ini gitu. Baik. Kemudian teman-teman bisa mengakses juga di sini ada fitur info iuran. Mungkin di sini bagi teman-teman yang BPJS yang berbayar ya, yang mandiri, misalnya teman-teman ada memiliki tagihan. Nah, di sini bisa dilihat di info iuran dalam satu keluarga itu teman-teman memiliki tagihan berapa. Nanti di situ ada rinciannya. Misalnya peserta, misalnya dia seorang ayahnya tagihannya berapa, terus ibunya berapa, kemudian anak satu berapa. Di situ terlihat juga jelas info tagihan masing-masing per orangnya. Kemudian ada pendaftaran pelayanan antrian nih teman-teman. Sekarang mungkin ada informasi baru juga ya. Jadi untuk pendaftaran pelayanan ini untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun untuk berobat di rumah sakit, teman-teman wajib antrian online ya. Sekarang ini wajib antrian online. Nah, wajib antrian online ini bisa diakses di menu tersebut, pendaftaran pelayanan antrian. Teman-teman ini mempermudah sekali. Jadi dengan teman-teman di rumah saja itu teman-teman bisa mengambil antrian tanpa harus datang ke vaskesnya langsung loh gitu. Kemudian ada info ketersediaan tempat tidur juga mungkin bagi teman-teman yang ingin dirawat gitu, terus pengen tahu dulu nih di rumah sakit ini barangkali penuh kamarnya atau apa gitu, bisa dilihat juga di info ketersediaan tempat tidur. Kemudian ada info jadwal tindakan operasi, di situ juga terlihat nanti yang kosong jadwal-jadwal operasinya tuh tanggal berapa aja. Nah, kemudian tadi info iuran sudah ya, kemudian untuk pendaftaran auto debit nih, barangkali teman-teman ini lupa untuk melakukan pembayaran.
Nah, ini teman-teman bisa langsung terdebit dari rekeningnya, jadi nggak perlu sibuk melakukan pembayaran ke Alfamart, Indomart, itu cukup langsung dipotong otomatis aja dari rekening, itu sangat-sangat mempermudah. Terus ada apa lagi sih, Kak? Baik. Untuk fitur-fiturnya juga sudah cukup lengkap ya, misalkan kita bisa screening kesehatan udah ya. Screening kesehatan itu kita bisa meng-screening adanya ketidaksesuaian dengan kita. Nanti itu screening kesehatan kalau nggak salah kita sudah menyatu dengan Satu Sehat aplikasinya pemerintah, sehingga screening kesehatan itu kita dapat mengetahui bahwa kita sehat atau tidak juga bisa di situ. Dan oh ya, kita juga ada di aplikasi tersebut itu fitur kes, keseti, keseti- ketersediaan tempat tidur. Nah, itu juga bisa dicek juga kalau misalkan peserta lagi mau merawat inap, itu kita cek di rumah sakit tersebut itu sudah tersedia atau Iya. belum. Nah, ini ada pertanyaannya untuk Kak Eca. Kakak, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu ya, Kak ya. Nanti kami di sini akan ada sesi diskusi ya. Nanti Ditampung terlebih dahulu ya, Kak. Mohon tunggu untuk jawabannya ya. boleh, ini banyak ya kali ya yang nanya-nanya, nanti kita tampung dulu ya. Dan di sini ada info virtual con ya. Info virtual con itu di aplikasi mobile JKN itu kita untuk bisa melihat virtual con kita. Misalkan kita mau bayar lewat dari Bank BNI, Bank BRI, Bank BTR atau Bank BCA, itu kita sudah daftar juga semua di kanal tersebut untuk pembayarannya. Seperti nomornya berapa, kodenya berapa untuk dibayarkan di bank tersebut gitu. Ada juga seperti kayak pendaftaran auto debit juga. Pendaftaran auto debit juga kita bisa melalui mobile JKN. Jadi ada kanal-kanal beberapa yang bisa didaftarkan lewat aplikasi mobile JKN untuk auto debitnya, seperti kayak BCA, Mandiri, itu juga bisa didaftarkan lewat aplikasi mobile JKN untuk auto debitnya. Gitu. Mungkin untuk tersebut untuk aplikasi mobile JKN yang bisa dijelaskan untuk fitur-fitur yang terkait yang untuk dapat digunakannya. Nah, berikut ada cara juga nih buat aplikasi JKN. Coba dijelaskan untuk Teh Diana. Cara Boleh. Baik. Aduh. Oh, sorry. Sekarang gimana sih Kak caranya untuk membuat aplikasi mobile JKN ya? Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa kesusahan atau kesulitan ya untuk mendaftarkan akun aplikasi mobile JKN-nya. Jadi sebenarnya caranya sangat mudah sekali ya Kak. Yang pertama Kakak download dulu di aplikasi Play Store atau App Store-nya Mobile JKN. Kemudian caranya kalau misalnya akun Kakak belum terdaftar sama sekali, berarti di tampilan awal itu ada menu masuk, terusnya di bawahnya menu daftar. Nah, kalau Kakak belum terdaftar sama sekali, berarti silakan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nanti cara pendaftaran akunnya itu masukkan nomor NIK-nya, NIK-nya ya di KTP, kemudian nama lengkapnya juga dituliskan, kemudian dari tanggal lahirnya juga dicantumkan, dan kode captcha-nya diikuti saja tuh. Di situ ada. Nah, kemudian kalau misalnya captcha-nya itu tidak terlihat ya Kakak di refresh aja, di situ ada tombol refresh, nanti captcha-nya akan ke refresh misalnya nggak kelihatan. Kemudian di situ lanjutlah verifikasi data. Verifikasi datanya itu dari nomor handphone dan email. Kemudian langsung pembuatan password. Nah, ini mungkin aku kasih sedikit tips juga ya, bukan tips sih, kayak sebuah informasi. Nomor handphonenya itu tidak boleh sama dengan nomor handphone yang sudah terpakai. Ya, karena kalau sudah terpakai itu tidak bisa, Kak. Jadi memang satu nomor handphone itu harus untuk satu orang ibaratnya. Kemudian nomor handphonenya juga harus diisi pulsa. Nah, mungkin jadi tuh ada kendala juga ya Kak yang sering kayak, Kak ini kok mobil JKN-nya susah masuk, padahal eh iya susah masuk gitu. Nah, itu buat nomor handphonenya itu harus ada pulsa, karena buat OTP-nya itu narik pulsa ya teman-teman. Mungkin kesulitannya itu karena tidak ada pulsa waktu itu. Nah, kemudian email juga harus yang aktif, karena email adalah opsi kedua jika nomor handphonenya tidak bisa. Jadi kalau nomor handphone yang nggak bisa, nanti dikirimkan via email untuk kode OTP-nya. Kemudian habis itu langsung deh pembuatan password, yang passwordnya itu ada huruf besar, huruf kecil, sama angka.
Kemudian nanti OTP-nya sudah masuk ya, dikirim lewat SMS atau lewat email, kemudian masukkan OTP-nya, selanjutnya udah tinggal login, selesai. Masuk deh dan bisa mengakses semua Fitur yang fitur-fitur sudah yang ada. dijelaskan. Iya. Tadi sepertinya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, Oh iya. seperti yang ada di sini itu pertanyaannya Mm-mm. di belakang itu mobil JKN itu apa sih Kak? Kok kayak aplikasi super gitu katanya. Betul, aplikasi JKN ini aplikasinya BPJS Kesehatan yang dapat diakses melalui handphone genggaman anda, peserta-peserta yang dimana bisa dibawa kemana-mana sehingga kita pun dapat mengakses pun di mana-mana sehingga itu disebutnya aplikasi super seperti itu loh Betul, gitu. karena Mobile JKN ini sangat-sangat mempermudah ya Kak, dengan semua fitur-fitur yang ada, kalian bisa bisa akses semuanya di rumah, lagi kerja, lagi apapun itu bisa mempermudah. Nah, kemudian next pertanyaan yang kedua, tadi sudah ada ya. Tadi tuh ada yang nanya terkait apakah aplikasi ini gratis Kak atau tiba-tiba ada biaya tersembunyi. Nah, teman-teman untuk aplikasi ini benar-benar gratis ya, tidak dipungut biaya apapun dan tidak ada biaya tersembunyi juga. Takutnya misalnya teman-teman mungkin mengkhawatirkan apakah nanti ada dikenakan tagihan atau apa ya enggak. Semuanya insya Allah ini aman ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, ini ada pertanyaan lagi kan ya, bisa daftar antrian rumah sakit sambil rebahan nggak sih Kak? Ya, itu juga bisa. Jadi kita pun bisa mengakses untuk mengambil antrian. Jadi begini, peserta kalau misalkan punya rujukan ke rumah sakit, itu dapat mengakses dari aplikasi Mobile JKN untuk ambil antrian online-nya. Nah, di situ pun kita bisa sambil rebahan, sehingga ketika ketika kita lagi ngambil rebahan, bisa melalui aplikasi Mobile JKN untuk mengambil antrian. Jadi tidak perlu lagi datang mengantri di rumah sakit, teman-teman. Jadi sangat mudah kan untuk mengambil antrian online melalui aplikasi Mobile JKN. Eh, Nah, ada juga nih pertanyaan nih, kalau lupa password apakah harus bikin akun baru, Kakak Dania? Baik. Nah, untuk terkait pertanyaan yang tadi ada yang menanya ya, kalau lupa password itu harus bikin akun baru nggak sih, Kak? Jadi, untuk yang teman-teman bagi yang lupa password itu tidak dibikinkan akun baru ya. Jadi, tetap ngelanjutin akun yang lamanya, cuman kalau tetap nggak bisa masuk, jadi nanti di tampilan awal Kakak, kan ada pilihan nih masuk, terusnya lupa kata sandi. Nah, di paling bawah Kakak pencet yang lupa kata sandi. Nanti tadi seperti yang sudah saya jelaskan juga mungkin ya, nanti masukkan NIK-nya, kemudian lupa kata sandi itu harus masukin OTP, yang mana OTP-nya bisa dari nomor handphone ataupun email. Nah, kalau kakaknya dari nomor handphone, berarti yang pertama itu harus ada pulsanya. Karena buat masuk OTP itu narik pulsa ya teman-teman. Tapi kami ada opsi kedua nih bagi yang nggak ada nomor handphonenya sudah digunakan atau misalnya tidak ada pulsa, kami bisa juga menggunakan email dan emailnya harus aktif juga ya Kak ya. Jadi misalnya nomor handphone yang nggak ada, mangga dipilih melalui email, nanti kode OTP-nya masuk melalui email. Kemudian Nah, habis itu tinggal masukkan nih kode OTP-nya yang dari nomor handphone atau email, tinggal masukkan terus kode captcha-nya diikuti, nanti langsung pembuatan password baru. Ada huruf besar, huruf kecil, sama angkanya minimal 6 karakter. ada Next pertanyaan ini lagi kayaknya. pertanyaan Ah, tentang dari Abdul Haris kalau nggak salah ya tadi gini nanya. ada pertanyaan juga dari TikTok ya tadi ya. Iya ini. Oh, ini berarti bisa diakses tengah malam nggak sih Kak? Soalnya kalau misalkan sakit atau pengambil antrian itu pasti kalau malam-malam itu kita kepikiran mau ngambil antrian. Bisa kok untuk aplikasi Mobile JKN itu dapat diakses selama 24 jam penuh. Jadi Betul kalau sekali. misalkan teman-teman mau mengambil antrian pada tengah malam ataupun pada pagi pagi jam 1 sampai jam 4 itu juga bisa diakses untuk mengambil antrian online-nya. Jadi tidak jangan khawatir teman-teman tidak bisa mengakses aplikasi Mobile JKN. Kita buka selama 24 jam di aplikasi Mobile JKN.
Betul. Gitu. Kemudian tadi juga ada yang menanya ya di atas pertanyaannya yang tadi kami tampung itu apakah aplikasi ini boros kuota? Tidak ya teman-teman, selain aplikasi ini tidak dipungut biaya, aplikasi ini juga tidak boros kuota kan? Ya, tidak boros kuota. Ada pertanyaan lagi nih dari warga, bisa bayar iuran JKN langsung di aplikasi nggak sih? Sebenarnya untuk aplikasi mobil JKN kita belum support untuk pembayaran lewat aplikasi. Tetapi teman-teman jangan khawatir, untuk pembayaran BPJS Kesehatan bisa diakses melalui dari kanal lainnya yang seperti kayak bank yang terdaftar seperti BNI, BRI, Mandiri itu juga bisa diakses. Ataupun kalau misalkan teman-teman itu mau membayar iurannya lewat dari Indomaret, Alfamart, ataupun kantor pos juga itu bisa teman-teman. Jadi untuk sementara untuk aplikasi mobile JKN kita belum mensupport untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Jadi gitu. pembayarannya tetap di ini ya Kak, media apa sih? Kanal lain. Iya, kanal lain kayak misalnya Alfamart, Indomaret ataupun M-Bankingnya, kantor pos juga bisa. Kemudian next pertanyaan selanjutnya ini tadi ada juga yang sudah kami tampung ya. Kak, kalau saya pindah rumah, apakah Vaskes bisa diganti lewat aplikasi? Ah, itu tentu sangat bisa sekali tadi teman-temannya. Yang pertama, aplikasi Mobile JKN ini kan sangat mempermudah teman-teman semua. Nah, untuk pindah Vaskes itu teman-teman bisa mengakses di menu perubahan data peserta. Di situ tinggal diklik aja tuh fasilitas kesehatan, nanti diklik terus abis itu udah teman-teman tinggal pilih fasilitas kesehatan mau dipindah kemana, nanti dicantumkan provinsinya apa, kotanya apa, terus vaskesnya mau di mana. Terus tapi mungkin ada syaratnya juga ya Kak ya, mungkin misalnya perpindahan vaskesnya itu tidak bisa, itu mungkin teman-teman belum waktunya karena perpindahan vaskes itu per 3 bulan sekali ya Kak ya. Betul. Tapi jangan khawatir juga teman-teman kalau misalkan sudah berpindah vaskes pada sebelum 3 bulan tapi pindah domisili itu juga bisa dapat dilakukan Betul langsung. sekali, karena ada peraturan presiden ya. Betul. Jadi langsung ke kantor cabang saja untuk memindahkan karena emang sudah berdomisilinya di luar, misalkan di kota Cirebon, di luar dari kota Cirebon kita sudah di Bekasi, jadi kita pindahkan ke Bekasi itu bisa langsung. Jadi kurun waktu kurang dari 3 bulan. Begitu teman-teman. Nah, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah semua peserta ini bisa menggunakan aplikasi? Tentunya sangat bisa ya, semua peserta mau dari kalangan ya mungkin yang sudah bisa mengakses gadget ya, dari kalangan remaja sampai orang tua pun itu bisa karena fitur-fiturnya juga tidak mempermudah ya, tidak mempermudah semua tidak mempersulit, mohon maaf teman-teman. Semuanya mempermudah, fitur-fiturnya bisa diakses dari remaja sampai orang tua. Aman nggak data? Ada juga nih pertanyaan, aman nggak sih data saya di aplikasi ini? Teman-teman jangan khawatir, teman-teman pasti dijamin untuk diprivasikan dan diamankan datanya, dan kita pun berstandar nasional. Jadi tenang aja, jadi kita pun berdasarkan dari data nasional kita itu kita amankan dan tidak sampai menyebar luaskan. Jadi sudah standar nasional gitu. Baik, mungkin ada beberapa ya pertanyaan-pertanyaan nih dari warga-warga yang dari tadi sudah bertanya-tanya nih mari kita bahas Kita nih. next question ya bagi teman-teman yang sudah nanya di sini juga. Mungkin di sini tadi apa ya, lupa lagi pertanyaannya yang paling atas. Coba kita scroll dulu ya. Kita scroll dulu ya guys. Coba saya cek dulu ya. Di sini. Nah, di sini ada dari Malam Satu Suro, Kak. Di sini ada, Kak, kalau ikut program Rehat itu maksimal pencicilannya berapa bulan ya, Kak ya? Jadi
Oke, baik. Di sini saya jelaskan ya, untuk program rehab itu kalau misalkan pesertanya sebagai PBPU mandiri ataupun yang terdaftar sebagai pekerja mandiri yang setiap bulannya menyetor, kalau misalkan dia menunggak selama 24 bulan maksimal, itu dapat mencicil hanya sampai maksimal di 12 bulan. Tapi peserta juga kalau misalkan mencicil program rehab ini dapat diakses itu ketika menunggak lebih dari 3 bulan. Seperti mulai berjalan 4 bulan itu bisa mencicil sama 2 2 bulan. bulannya Jadi gitu. setengahnya ya Kak ya? Betul, jadi setengahnya dari bulan menunggak seperti maksimalnya gitu. Baik, coba kita scroll lagi ya Kak ya. Mm-mm. Nah, di sini juga ada Kak, kalau kacamata itu Oh di iya. cover nggak sih sama BPJS dari Kak Eca nih? Ya, baik Kak Eca, izin menjawab ya Kak ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau kacamata tentu saja bisa di-cover ya Kak. Mungkin untuk perbedaannya antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 1 itu kacamata yang bisa di-cover potongannya 330.000 yang tercovernya 330 itu untuk kelas 1. Nah, untuk kelas 2-nya itu 220, Kak. Kalau untuk kelas 3 itu 165.000. Sama mungkin perlu diingat juga untuk yang terkait kacamata itu bisa diklaimnya selama 2 tahun sekali. Jadi kayak misalnya Kakak udah ngeklaim berarti nunggu 2 tahun dulu daripada dari saat Kakak ngeklaim pas pertama gitu. Ya, sepertinya caranya juga Kak gimana ya biar bisa mengeklaim itu kayaknya sih. Mungkin peserta juga pengen tahu nih. Jadi untuk mengeklaim kacamata itu kita harus periksa terlebih dahulu Betul. dari FKTP-nya yaitu fasilitas tingkat pertamanya. Seperti Mm-mm. kayak FKTP terdaftar peserta di puskesmas ataupun klinik ataupun dokter. Nah, Mm-mm. nanti akan diberikan rujukan peserta melalui ke dokter mata ataupun spesialis mata. Nanti dari Betul. spesialis mata itu akan dicek terlebih Dicek. dahulu untuk Mm-mm. ini berhak mendapatkan kacamata atau tidak gitu peserta. Di sini juga ada ini ya. Terus dulu, terus dari dokter mata itu habis itu lanjut ke optik atau gimana, Kak? Oh, baik. Nanti akan diberikan sebuah untuk pengeklaiman langsung Resepnya ya. betul ke Hmm, untuk di diserahkan ke optiknya. Nanti betul. tinggal di optik itu kita serahkan yang dari dokter mata itu Mm-mm. gitu. Next question. Oh ya, ini dari Kakak Malam Satu Surat. Terima kasih sama-sama Kakak. Semoga jawaban kami membantu ya, Kak ya. Ini dari toko SR Gunung Jati. Pak, kalau rawat inap tuh sampai sembuh atau dibatasi sampai 3 hari inap terus rawat jalan. Nah, ini juga teman-teman harus mengetahui ya. Terima kasih pertanyaannya sangat Sangat bagus nih. bagus. Nah, kalau misalkan peserta itu dirawatnya maksimal 3 hari atau enggaknya? Enggak. Jadi untuk peserta itu kita wajib sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Tapi kalau misalkan ada yang menyatakan tersebut, peserta belum sembuh, itu bisa langsung dilaporkan lewat dari aplikasi mobile JKN ataupun kanal layanan ke talon tatap muka ataupun tatap muka. Jadi untuk peserta BPJS jangan khawatir, jadi untuk maksimal 3 hari itu tidak ada. Hoax ya Jadi berarti Kak beritanya ya. betul, jadi itu Hmm. hanya untuk BPJS itu lebih dari 3 hari itu bisa. Yang penting dinyatakan oleh dokternya sudah dinyatakan sehat gitu. Kemudian lanjut. Ada lagi. Kak, nah di sini ada lagi nih pertanyaan Kak, kalau BPJS dari pemerintah itu bisa tidak pindah vaskes keluar kota Oh nggak iya, sih Kak? baik, Kakak, ini jadi saya izin menjelaskan lagi ya Kak, pemerintah itu kan yang BPJS yang dari pemerintah itu ada 2 segmen ya, ada 2 tipe. Yang pertama itu segmen PBIJK atau penerima bantuan iuran. Nah, kalau PBIJK ini ditanggungnya sama pemerintah pusat Kak atau secara nasional. Nah, kalau Kakaknya itu terdaftar sebagai PBIJK, maka itu bisa dipindahkan vaskesnya dimanapun ya Kak ya, bisa dimanapun misalnya
sesuai dengan domisili yang kakak berada sekarang. Nah kemudian segmen yang kedua itu ada PBPU Pemda atau APBD yang ditanggung sama pemerintah daerah setempat. Misalnya nih saya tuh ditanggungnya ternyata sama APBD Kabupaten Cirebon, maka vaskes saya pun harus yang ada di Kabupaten Cirebon tersebut. Jadi kalau yang APBD tidak bisa dipindahkan ya Kak untuk vaskesnya. Dan untuk yang vaskes APBD itu harus di puskesmas juga ya Kak ya, tidak bisa di klinik ya. Mm-mm. Ini Kak ada yang nanya juga nih, Kak kalau mobil JKN bisa di dua device nggak sih? Oh iya, baik. Untuk yang aplikasi mobile JKN 2 device itu tidak bisa Kakak. Jadi misalnya berusaha login di device satunya itu pasti yang di device lamanya itu akan keluar. Jadi satu device itu satu akun. Betul. Tapi kalau misalkan peserta dalam satu susunan anggota keluarga itu sama seperti susunannya, tapi tinggal masuk aja ke device misalkan ke device ada istri, ada suami itu bisa. Jadi dua-dua itu bisa mengakses aplikasi mobile JKN secara barengan, tetapi dengan akun yang berbeda ya teman-teman. Ayo, ada lagi nggak teman-teman? Barangkali masih ada pertanyaan yang dibingungkan atau terkait BPJS Kesehatan. Kak mau tanya nih Kak Amalia S. Boleh Kak Amalia? Ayo ditunggu sekali pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan Apa nih nih. Kak? Perasaan udah di atas pertanyaannya ngomongnya tapi nggak dikirim-kirim pertanyaannya. Iya. Di sini ada pertanyaan nih Kak, kalau nyatuin anggota keluarga biar satu di aplikasi MJKN gimana ya Kak ya? Katanya ada yang bertanya seperti itu. Mana? Nah, dari Marvelous ID. Baik, untuk menyatukan dari aplikasi mobile JKN itu kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan aksesnya segmennya dia itu dari PPUBU ataupun yang dari penerima upah, kalau misalkan peserta sebagai peserta tapi belum memiliki anggota keluarga itu mau disatukan dengan anggota keluarga seperti orang tua itu belum itu nggak bisa karena itu belum termasuk segmen yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi kalau misalkan peserta itu sebagai peserta penerima upah tapi memiliki anggota keluarga seperti istri, anak itu bisa ditanggungkan dan dalam satu akun mobil JKN itu pun bisa gitu. Tadi ada pertanyaan lanjutan dari Kak Malam Satu Soro ya. Pertanyaan lanjutnya itu setelah dipindah vaskesnya langsung aktif ke vaskes tersebut atau ada waktu tunggu? Oh ya baik. Jadi jika kakak sudah dipindahkan vaskesnya ya itu apakah langsung aktif atau tidak? Jadi untuk peraturan perpindahan vaskes itu tidak bisa langsung aktif ya kayak misalnya kakak pindah vaskesnya sekarang tanggal 2 Oktober itu pasti aktifnya di per awal bulan depan. Jadi tanggal 1 November 2025 misalnya hari ini dipindahkan. Sama perpindahan vaskes itu per 3 bulan seandainya mau dipindahkan lagi vaskesnya nunggu 3 bulan berarti dari saat aktif itu. Jadi nunggu 3 bulan dari bulan November gitu. Jadi paling kalau misalnya kakaknya kan udah dipindahkan vaskesnya tapi aktifnya di awal bulan depan. Jadi sampai 31 Oktober ini kakak jika ingin berobat masih terdaftar di vaskes yang sebelumnya dulu. Kunjungi vaskes sebelumnya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, mobil JKN ada fitur riwayat berobat itu cuman riwayat medis kan? Nggak sampai riwayat mantan juga. Waduh. Waduh, untuk kalau misalkan itu riwayat mantan itu kita tidak terdaftar di aplikasi mobil JKN teman-teman. Jadi untuk riwayat mantan disimpan dengan sendiri saja. Jangan sampai dibawa-bawa sampai aplikasi mobil JKN teman-teman. Gitu betul teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman? Barangkali ada yang izin bertanya lagi. Sepertinya belum ada. Barangkali ada yang masih dibingungin. Tadi yang belum kejawab mungkin ataupun yang belum mengerti, silakan bisa dikirim teman-teman pertanyaannya. Lalu kita scroll dulu takutnya ada yang kelewat ya guys. Sebentar ya. Udah ya? Udah Kayaknya semua udah nggak ya. ada, udah terjawab semua. Nggak ada lagi ya yang bertanya. Ada lagi kah yang mau bertanya teman-teman? Barangkali masih ada yang kurang ngerti. Mbak Mas, kalau kartu fisik JKN saya hilang tapi
punya kartu digital di aplikasi itu artinya saya peserta atau bukan? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kartu fisiknya hilang, jangan khawatir lagi. Sekarang peserta sudah dapat bisa mengecek di aplikasi mobile JKN seperti ada kartu digitalnya itu. Dan teman-teman itu tidak perlu dicetak, jadi hanya ditunjukkan ataupun Tunjukin aja. di keterangan di aplikasi mobile JKN-nya aja, itu sudah menjadi peserta di kartu digital itu. Tapi kalau peserta mau berobat secara fisiknya itu perlu nggak? Itu tidak perlu lagi. Sekarang itu sudah menggunakan KTP saja juga udah cukup untuk Jadi berobat. tinggal kayak gini aja ya kayak Iya tunjukin betul. nih Kak misalnya, tapi sambil bilang bahwa ini peserta Sudah BPJS terdaftar. Kesehatan sudah terdaftar. Dan kalau Tunjukin misalkan aja pesertanya langsung. secara fisiknya diminta apa, yaitu KTP aja cukup tunjukin aja. Betul. Kak, kalau misalkan belum punya KTP, itu bisa dicek aja dari kartu keluarga. Nanti kita lihat nih dari nomor niknya tinggal tunjukin aja itu juga. Ya, Yang atau enggak KIA ya Kak ya, Oh KIA iya, kartu kalau identitas misalkan anak itu anak. pakainya KIA itu juga bisa Hmm. kartu identitas anak. Kak, kalau lagi rehab bisa turun kelas nggak Kak katanya? Baik, kalau misalkan lagi rehab untuk sementara, untuk turun kelas itu tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena untuk melakukan proses turun kelas itu kan mengacu dengan program rehab yang akan berjalan gitu. Sehingga ketika lagi proses program rehab agar sesuai dengan iurannya, tetap di kelasnya terlebih dahulu sampai lunas terlebih dahulu gitu. Betul, karena takutnya ada perbedaan iurannya ya Kak, nanti yang keluar rehabnya segini, tapi nanti kan ada cicilan baru cicilan baru, ada tunggakan baru pas saat sudah perpindahan kelas. Baik, ini ada pertanyaan juga. Saya sudah kerja, gaji juga dipotong, tapi kenapa saya masih bayar mandiri BPJS-nya? Baik peserta, ini saya jawab ya peserta ya. Di sini kalau misalkan peserta sudah terdaftar sebagai dari penerima upah, itu seharusnya tidak bayar lagi secara mandirinya. Karena kenapa? Jadi kita satu NIK itu satu BPJS kesehatan ataupun satu kepesertaan. Sehingga kalau misalkan peserta menggunakan BPJS yang dari penerima upah yang sudah dipotong dan sudah didaftarkan oleh perusahaannya itu nggak akan tertagih kembali yang mandirinya oleh peserta sendiri. Jadi kalau misalkan peserta eh, belum dibayarkan oleh perusahaannya berarti peserta belum didaftarkan oleh perusahaannya. Coba dicek terlebih dahulu peserta bisa download aplikasi mobile JKN, nanti bisa dilihat untuk di info peserta itu peserta terdaftar sebagai pekerja mandiri ataupun penerima upah. Kalau misalkan penerima upah berarti sudah dibayarkan oleh perusahaannya. Kalau misalkan masih terdaftar sebagai pekerja mandiri berarti belum terdaftar oleh perusahaannya. Berarti belum dialihkan ya Kak sama Belum. perusahaannya. Nanti Betul. kalau misalnya belum dialihkan, dikonfirmasikan saja ke HRD-nya untuk segera dialihkan ke BPJS yang perusahaannya. Baik, ini sekitar ada beberapa pertanyaan lagi ya yang akan saya jawab. Ada lagi yang ingin bertanya lagi? Ataupun yang masih belum mengerti gimana caranya biar perusahaan saya bayarin BPJS-nya. Baik, ini saya jawab kembali ya. Terima kasih untuk Kak Irben di sini. Kalau misalkan peserta itu gimana caranya perusahaan biar membayarkan BPJS-nya, peserta bisa dapat cek terlebih dahulu di aplikasi mobile JKN, dicek dulu di info pesertanya. Peserta itu udah terdaftar atau belum. Kalau misalkan keterangannya masih sebagai pekerja mandiri itu yang membayarkan setiap bulannya, berarti belum didaftarkan. Tapi kalau misalkan udah terdaftar statusnya sebagai penerima upah, itu berarti sudah didaftarkan dan dibayarkan oleh perusahaan. Kalau misalkan masih pekerja mandiri, berarti peserta harus langsung lapor ke HRD-nya, HRD perusahaannya agar dipindahkan ke penerima upah. Sehingga nanti dari potongannya itu pembayaran BPJS-nya langsung dari gaji. Itu hak wajib dari peserta untuk dilaporkan ke HRD-nya langsung. Karena sudah terpotong lewat dari gaji, gitu peserta. Ada lagi? Belum. Baik, terima kasih Kakak Eja. Barangkali ada lagi yang ingin bertanyakan lagi. Oh ya, ini ada pertanyaan susulan ya terkait
terkait ya dari Kak Eza nih. Nah, jadi ini teman-teman, ada pertanyaan susulan lagi. Oh, banyak ya ini Iya, yang ternyata pas pas kita udah mau nutup oke. ada pertanyaannya, Yang bentar pertama ya. ya mungkin yang live tiap kapan Kak dari Kak Mhm, Eza nih? baik. Jadi, teman-teman ini kita live-nya tiap minggu ya untuk kabar baiknya. Jadi teman-teman setiap, 1 minggu sekali kita akan live, teman-teman bisa menanyakan juga barangkali ingin menanyakan pesertaan BPJS-nya boleh ditanyain nanti atau barangkali ada yang masih bingung-bingung terkait BPJS boleh ditanyain nanti sebisanya kita jawab di live tersebut. Ini ada pertanyaan atas nama dari Cigago News ya. Kak, layanan yang bisa pakai mobil JKN itu apa aja ya? Yang Baik. fitur-fiturnya Tadi mungkin ya. fitur-fiturnya ya, yang pertama mungkin ada fitur perubahan data peserta. Perubahan data peserta ini Kakak bisa ada layanan perpindahan Vaskes. Misalnya Kakak mau pindah Vaskes, itu bisa sekali di aplikasi Mobile JKN, tinggal langsung aja masukkan tuh Vaskesnya mau di mana dipindahkan. Terus yang kedua ada perubahan kelas juga di perubahan data itu perubahan kelas. Perubahan kelas Kakak bisa misalnya turun kelas atau naik kelas itu bisa tinggal dipilih aja langsung kelasnya mau kelas berapa. Kemudian ada fitur ambil antrian online. Nah, ini mungkin antrian online juga adalah aturan wajib sekarang. Sekarang itu harus ngambil antrian online Kak. Jadi Kakak nggak perlu datang langsung ke fasilitas kesehatannya. Jadi cukup di rumah aja dengan menggunakan aplikasi Mobile JKN daftar pelayanan antrian nanti udah kakaknya dapat antrian tinggal langsung tuh hari hari yang mau berobatnya di situ udah ada antrian tinggal ditunggu aja. Kemudian ada fitur apa lagi ya Kak? Mungkin ada fitur info iuran di situ bisa dilihat Kakak memiliki tagihan berapa gitu. Kemudian ada info peserta juga untuk melihat aktif atau tidaknya kepesertaan kakak-kakak. Kemudian ada fitur apa lagi ya Kak ya? Sebenarnya banyak untuk fitur-fiturnya. Kalau misalkan kalian pada penasaran untuk melihat fitur-fitur mobil JKN, silahkan di-download dulu. Di situ nanti kita dicek terlebih dahulu. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, nanti kita tanyakan untuk fitur-fiturnya gitu. Betul. Di Nah, sini ada pertanyaan lagi nih, Kak, saya mm, mau ganti auto debitnya gimana ya caranya? Baik, untuk penggantian auto debit itu dapat dilakukan juga dari aplikasi mobil JKN. Jadi betul. peserta tidak harus lagi datang ke kantor, emang dari kantor pun tidak bisa mendaftarkan, tapi yang bisa mendaftarkan lewat dari aplikasi mobil Mobil JKN-nya. JKN. Sehingga aplikasi mobil JKN sudah data peserta sudah mengeling dengan aplikasi dari bank kita juga Ya, nah gitu. mungkin untuk caranya perubahan auto debit itu kakak bisa di menu lainnya ya, menu lainnya. Terus nanti ada pendaftaran auto debit. Di situ klik aja, nanti di situ ada pilihan non bank atau via bank. Misalnya kakak sebelumnya terdaftar auto debit bank, misalnya ya bank BCA. Tapi ternyata kakak mau dipindahkan ke via non bank. Nah, via non bank itu ada aplikasi Doku, ada aplikasi FinPay, itu adalah aplikasi-aplikasi semacam Dana. Jadi misalnya nggak mau terdebit dari banknya, dipindahkan aja ke via non bank. Gitu mungkin kakak untuk jawabannya. Kemudian di aplikasi Mobile JKN saya ada tagihan ya Kak, padahal saya sudah BPJS yang gratis. Oh iya Kakak, jadi ini Kakak itu sudah melakukan peralihan ya ke BPJS yang gratis, tapi masih memiliki tagihan. Nah, untuk ini, jadi sebelum Kakak masuk ke yang BPJS yang gratis ini, Kakak itu berarti sebelumnya terdaftar sebagai PBPU Mandiri atau BPJS yang berbayar. Nah, memang ketika Kakak peralihan dari BPJS yang berbayar ke BPJS yang gratis itu tidak menghilangkan tunggakan Kakak pada saat yang mandirinya yang berbayarnya. Jadi, tunggakan itu memang masih kewajiban Kakak untuk membayarkan karena itu tuh cuma peralihan ke yang gratis aja gitu, tidak menghilangkan tagihan Kakaknya. Di sini ada pertanyaan juga nih. BPJS bisa langsung dipakai ke RS nggak sih Kak? Katanya. Hmm, Baik, di sini saya jawab ya Kak ya. Kalau misalkan BPJS itu sebenarnya yang bisa langsung ke RS itu hanya keadaan gawat darurat teman-teman. Dan keadaan gawat darurat itu bisa melalui lewat dari eh, IGD ya, di mana instansi gawat darurat itu dan itu dinyatakan gawat darurat atau tidaknya itu berdasarkan dari dokter yang
jaga. Jadi kita tidak bisa menentukan juga BPJS itu peserta tersebut gawat darurat atau tidaknya, tetapi dengan dokter jaga yang bisa menentukannya, begitu teman-teman. Dan untuk selebihnya kalau misalkan mau ke rumah sakit itu tetap peserta pengen ke poli itu tetap harus rujukan dari puskesmas terlebih dahulu ataupun FKTP Klinik. kalian yang terdaftar gitu. Iya. Di sini ada pertanyaan lagi nih. Kita 5 menit lagi ya. Ayo guys, yang mau nanya kita bakal close nih 5 menit lagi, Di sini sebisa mungkin dimanfaatkan. Di sini ada pertanyaan nih Kak. Kak, kalau saya baru diangkat ASN gimana Kak daftarnya? Baik teman-teman, di sini saya jawab juga ya. Kalau misalkan teman-teman baru diangkat oleh ASN ataupun masih sebagai calon pegawai ASN, itu nanti dikoordinasikan oleh PAC Satkernya. Jadi peserta tidak langsung datang ke kantor langsung. Jadi sudah di PIC-kan untuk pendaftaran BPJS-nya itu melalui dari Satker-Satkernya yang nanti akan dilaporkan ke kita. Betul, Begitu, jadi teman. kolektif ya Kak pendaftaran yang Betul. ASN ataupun P3K itu kolektif oleh satkernya. Jadi tidak langsung perorangan. Ini ada pertanyaan lagi Kak, kalau mau bikin SKCK itu harus aktif ya BPJS teh. Tunggakan saya banyak, gimana solusinya biar bisa bikin SKCK? Baik teman-teman, kalau misalkan untuk teman-teman mau bikin SKCK, teman-teman bisa kalau misalkan ada tunggakan nih, teman-teman bisa melakukan program rehab melalui dari aplikasi Mobile JKN. Ketika direhab itu teman-teman harus mengikuti program tersebut sehingga sampai lunas, sehingga ketika lagi program rehab teman-teman bisa melakukan untuk penerbitan SKCK-nya gitu. Betul, jadi emang tinggal dibayarin aja ya Kak ya. Atau misalnya tunggakannya banyak, ya tadi seperti yang Mas Kori sampaikan, Kakak bisa mengikuti program rehab atau program cicilan. Nanti walaupun jadi kalau Kakak sedang mengikuti program cicilan ini memang BPJS-nya itu aktifnya kalau ketika cicilan Kakaknya sudah lunas, tapi itu tidak masalah untuk SKCK. Untuk SKCK itu sudah bisa, jadi tidak mengganggu walaupun misalnya BPJS-nya belum aktif, itu di SKCK-nya akan bisa gitu, nggak masalah. Jadi yang penting Kakaknya diikutin dulu program rehab atau misalnya langsung mau pelunasan. Itu solusinya bagaimana ya Kak? Tadi pertanyaan Udah mana yang tadi yang SKCK. yang ini malam satu suro ini, Oh beda ya? jika di aplikasi Mobile JKN ada tagihannya, Udah, padahal saya sudah bayar udah. gratis. Itu solusinya gimana ya Kak? Tadi udah dijelaskan ya, kita Mm-mm. emang bisa melakukan program rehab juga ataupun bisa langsung dilunaskan. Jika saya masih tadi udah dijawab juga, itu pembayarannya lewat mana Kak? Langsung dibayarkan semua atau bisa dicicil Kak? Yang tadi katanya kalau dia udah di pemerintah tapi masih ada tunggakan. Oh, oh ya. Jadi kalau tadi yang Kakak nanya udah di pemerintah tapi masih ada tunggakan. Nah, itu yang pertama Kakak bisa bisa sangat bisa untuk langsung melakukan pelunasan. Tapi Kakak juga bisa mengikuti program rehab atau program cicilan. Nanti misalnya kalau misalnya Kakaknya itu sekarang terdaftar yang gratis, program cicilannya itu maksimalnya 32 36 ya? 36, 30, iya 36 bulan atau sebanyak 3 tahun itu Kakaknya bisa nyicil. Atau misalnya Kakak itu maksimal ya, misalnya berarti kalau Kakaknya mau kurang dari 3 tahun ya berarti bisa dipersingkat aja. Nanti daftarnya di mana Kak? Ya di aplikasi Mobile JKN. Nanti di situ ada, Kakaknya tinggal milih aja mau nyicil selama berapa bulan. Nanti misalnya mau nyicilnya selama 1 tahun aja gitu. Nanti di situ tinggal pencet 12 bulan, nanti rincian per bulannya itu akan keluar Kak. Nanti tinggal dibayarkan aja melalui Alfamart, Indomaret ataupun M-Banking. Baik, untuk sesi pada minggu ini kita cukupkan ya teman-teman. Nanti bisa bertemu lagi dengan selanjutnya host-host kita. Selesai. Sampai di minggu depan. Betul. Stay tune untuk minggu depannya teman-teman. Selalu jangan lupa follow di akun Cirebon Juara Selawase. Jangan lupa like juga live ini, terus share juga ya teman-teman. Biar semua informasi dapat
ditanyakan di live ini juga teman-teman. Jadi jangan khawatir, jadi teman-teman bisa mengakses live ini untuk pertanyaan-pertanyaan nantinya gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang Terima udah kasih nanya teman-teman. Sampai semuanya. jumpa. Sampai jumpa. Sampai bertemu minggu depan.